Setelah kita selesai bahas semua jenis pertukaran tadi, sekarang kita masuk cara perolehan yang nggak melibatkan kas sama sekali. Ini cara yang cukup canggih. Perusahaan bisa beli aktiva tetap berwujud dengan menerbitkan saham sendiri sebagai alat bayar. Jadi nggak ada kas yang keluar, tapi kita bayar pakai surat berharga, yaitu saham atau obligasi. Ini termasuk transaksi non-moneter. Dasar pencatatannya gimana? Kita gunakan nilai yang lebih jelas antara nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar saham yang diterbitkan. Di Indonesia, harga pasar aset yang diterima biasanya lebih jelas karena pasar modal kita belum berkembang optimal dibanding negara maju. Efeknya apa kalau kita terbitkan saham buat beli aset? Modal yang disetor bertambah, bukan laba. Ini penting dipahami. Selisih antara nilai pasar aset dengan nilai nominal saham bukan laba perusahaan, tapi namanya agio saham yang merupakan bagian dari modal disetor. Jadi, struktur modal berubah, tapi laba nggak terpengaruh. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Dari konsep transaksi non-kas tadi, sekarang kita praktek dengan kasus nyata. PT Andalas mau beli mesin dengan menerbitkan saham sebagai pembayaran. Informasi transaksinya gini, PT Andalas menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar. Total nilai nominal saham yang diterbitkan adalah 1.000 dikali 10.000 sama dengan 10 juta rupiah. Harga pasar mesin pada tanggal transaksi adalah 11 juta rupiah. Nah, ada selisih di sini. Harga pasar mesin 11 juta dikurangi total nilai nominal saham 10 juta rupiah sama dengan selisih 1 juta rupiah. Pertanyaannya, selisih 1 juta rupiah ini apa? Laba perusahaan? Bukan, ini bukan laba. Selisih ini dicatat sebagai agio saham yang merupakan bagian dari modal yang disetor. Jadi, kalau kita terbitkan saham dengan nilai di atas nominal untuk beli aset, selisihnya adalah agio atau premium, bukan keuntungan operasional. Ini penting buat struktur modal perusahaan. Sekarang kita lihat jurnalnya bagaimana. Setelah kita identifikasi ada agio 1 juta rupiah tadi, sekarang kita catat dalam bentuk jurnal. Jurnal pencatatannya sederhana tapi bermakna. Di sisi debit, mesin dicatat sebesar 11 juta rupiah sesuai dengan harga pasar mesin. Ini nilai wajar aset yang kita terima. Di sisi kredit, modal saham biasa sebesar 10 juta rupiah. Ini nilai nominal dari 1.000 lembar saham yang kita terbitkan. Terus muncul agio saham biasa sebesar 1 juta rupiah. Ini selisih antara harga pasar dengan nilai nominal. Penjelasannya gini, mesin didebit 11 juta rupiah sebagai harga perolehan berdasarkan nilai wajar. Modal saham biasa dikredit 10 juta rupiah sesuai nilai par value. Agio saham biasa dikredit 1 juta rupiah sebagai selisih di atas nominal. Yang harus diingat, agio adalah bagian dari modal yang disetor, bukan laba pertukaran. Total modal yang disetor bertambah 11 juta rupiah, terdiri dari modal saham 10 juta rupiah plus agio 1 juta rupiah. Jadi struktur permodalan perusahaan menguat, tapi laba rugi nggak terpengaruh. Sekarang kita masuk cara terakhir yaitu donasi atau temuan.